Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Hari ini Selasa 15 Februari 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan, pemeliharaan dan berkat-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Tuhan, mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya, bagaimana rancangan Tuhan yang adalah rancangan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera itu selalu terngiang-ngiang dan diperdengarkan orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita mengingat kisah kejahatan Israel pada zaman Raja Sedekia. Sekalipun Allah sudah mengutus nabi-nabi, justru nabi-nabi itu diolok-olok, diejek-ejek, sehingga Tuhan tidak bisa lagi mengulur-ulur waktu, memperpanjang belas kasihannya kepada umat yang jahat di matanya. Ia menghukum dan menghajar umat Israel melalui orang-orang Kasdim. Allah membiarkan orang-orang Israel ditaklukkan, baik anak-anak, gadis dibunuh dan sisanya ditawan. Bahkan harta benda di bait Allah dibawa ke Babel. Tembok-tembok Yerusalem, bait Allah diruntuhkan. Dan Nabi Yeremia telah menubuatkan akan ada pemulihan. 70 tahun Israel berada dalam tawanan, dan pada waktu itulah Tuhan menyatakan pemulihan dengan caranya yang tidak disangka-sangka. Bukan Israel yang mengalahkan Babel, tapi Allah memakai Raja Persia untuk mengalahkan Babel dan mengizinkan orang-orang Israel kembali ke Yerusalem, bukan hanya kembali kosong, tapi kembali untuk membangun
Yerusalem. Allah juga menggerakkan hati Kores untuk mengumumkan sokongan kepada orang-orang Israel yang akan kembali ke Yehuda dengan emas, perak, harta benda, mengembalikan semua harta benda bait Allah yang telah dirampas oleh Nebukadnezar. Sungguh luar biasa rancangan Tuhan memakai raja yang lain untuk pemulihan bagi Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga kadang tidak menyangka bagaimana Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang tidak terduga dari orang-orang yang tidak disangka. Bahkan di saat kita tak berdaya, Tuhan dapat menggerakkan orang lain untuk menolong, menyatakan belas kasihan. Karena itu percayalah pada rancangan Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang membawa kebahagiaan, rancangan damai sejahtera untuk kesejahteraan kita. Jika Tuhan telah memberikan kesempatan kita untuk sebuah pemulihan, tetaplah percaya kepadanya dan tetap setia. Jangan membuat ia murka dengan cara mengandalkan Allah lain, kuasa lain, menyembah berhala-berhala. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Syukur Tuhan atas rancangan-Mu yang begitu indah. Rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, kebahagiaan bagi Israel yang telah terpuruk. Kami bersyukur Tuhan atas kasih sayang bagi kami. Rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Karena itu mohon Roh Kudus mampukan kami untuk memahami rancangan-Mu, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan saja dan tidak pernah menyembah Allah lain, mengandalkan kuasa lain apalagi. Tuhan tolong jemaat dalam pekerjaan, sahabat-sahabat dalam pekerjaan, juga dalam pendidikan, dalam usaha. Tuhan berkati dan kuatkan. Yang lemah, yang sakit, Tuhan pulihkan mereka. Seperti Bapak Agustinus Lapu, Ibu Alfrida Bone, Bray, cucu dari Ibu Alfrida Sampe, juga Juro bersama mamanya, Shirley, anak dari Bapak Yan Taruk Allah. Juga kami menopang dalam doa saudara kami, Bapak Martin Amba, sekeluarga yang sakit. Mohon Tuhan pulihkan mereka, agar mereka kembali sehat dan dapat beraktivitas. Tuhan tolong dan berkati orang-orang yang lanjut usia, agar mereka terus mendapatkan belas kasih Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk keluarga dari almarhum Simon I Yohanes yang telah kehilangan suami, dan mereka mengenang 100 hari bahwa Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka, dan sehingga mereka menyatakan syukur atas kasih sayang Tuhan menghidupi hidup mereka 100 hari tanpa suami, tanpa ayah lagi. Tuhan tetap lindungi dan berkati. Berkati dan lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, dan biarlah Roh Tuhan terus beserta kami. Lindungi dari mara bahaya, juga dari virus corona yang sekarang ini lebih dikenal dengan Omikron. Juga berdoa untuk keluarga dari almarhum Daniel Allobua. Tuhan berkati dan kuatkan serta hiburkan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini. Tuhan sertai selalu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat, tetap waspada, prokes, dan Tuhan sayang kita semua.